Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian perumusan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Syairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengarkan siaran radio Jepang. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power? Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semuanya untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Sekali kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian pergilah ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan tugas ini. Saya dan Bun Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Potonglah leherku, seretlah aku di pojok itu. Dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saatnya, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah menderita oleh jajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan perkataan saya dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Kekuatan segelintir itu tidak akan cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Kau perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan perhimpunan itu? Apa tindakan bagian kekuatanmu untuk melindungi perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk persiapkan semuanya agar berjalan dengan baik. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Bagaimana jika semuanya berantakan?
selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ke tempat pengasingan. Baiklah, kami akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebardjo pukul 08.00 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Karena kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Nah, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Saya, Pak. Baik, kalau begitu, baiklah. Jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan kita lakukan? Tenang saudara sekalian, mari kita membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan masalah Anda berdua mengenai permasalahan proklamasi ini. Tetapi apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu bisa, Bung. Asal kita berusaha, pasti kita akan menemukan jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Jika mungkin ya, kita bisa besok melaksanakannya. 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang dilangsungkan esok hari. Kalau gitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini.
Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendatanginya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian punya pendapat dari masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang hari ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Tunggu. Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini. Baik, Bung. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya, semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Ya, akhirnya setelah selesai berjalan dengan yang lintas. Terima kasih Ibu telah menemani saya hingga hari. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu karya Bung Suparman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Apa yang penting benderanya sederhana dengan bahan yang ada. Baiklah Pak, tapi Ibu punya ide. Apa kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang akan dibacakan. Muti, tolong kibarkan bendera ini. Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalaman kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk membicarakan dan pemusyawaratan itu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.